Nah, kembali lagi tentunya masih di Benjil Bintang Cilik. Nah, adik-adik, nggak kerasa ya, ternyata waktunya di Benjil tuh sudah sangat terbatas sekali. Hampir 1 jam ya ternyata ya. Nah, kalau tadi kan kita sudah nonton tuh penampilan, ada yang storytelling, ada yang menyanyi, ada geguritan. Terus juga Kak Marcel sudah ngajakin adik-adik dan juga ayah bunda yang di rumah untuk lebih mengenal mengenai SD Islam Al Azhar 38. Dan sekarang saatnya Pak Marcel pamit nih dari Bintang Cilik episode kali ini. Tapi jangan kemana-mana karena setelah ini nanti masih banyak acara-acara menarik tentunya dari Adi TV tentunya ya. Dan sebagai penutup untuk Bintang Cilik hari ini akan ada nih yang membawakan storytelling lagi dengan tema fakta unik di balik peristiwa Sumpah Pemuda. Nah, ada apa aja fakta uniknya? Nah, kita akan ketahui bersama-sama ya. Dan sekaligus penampilan itu tadi akan membawa kita ke perjumpaan akhir. Dan Kak Marcel harus pamit nih dari Bintang Cilik episode kali ini. Seperti biasa, ada pesan dari Kak Marcel untuk adik-adik yang ada di rumah. Rajin-rajin belajar, pasti pintar. Sampai jumpa lain waktu adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Beri hormat, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kue bakpia banyak rasanya. Teman-teman hebat, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat, baik, bahagia, dan berlimpah syukur ya. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya Prita bisa membersamai teman-teman yang ada di rumah dengan acara yang keren dan spektakuler ini. Tentunya kami tidak hanya berdua saja ya, seperti yang pemirsa saksikan, kami dari Ekstrakurikuler Broadcasting SD Islam Azhar 38 Bantul. Sebelumnya lebih baik kita berkenalan satu persatu ya. Kami berdua Aira dan Prita sebagai MC, dilanjutkan oleh teman lain. Hai, aku Leika. Hai, aku Lola. Hai, aku Misha. Hai, aku Asya. Hai, aku Zaza. Hai, aku Lina. Hai, aku Sapia. Hai, aku Saden. Hei, aku Kevin. Hai, aku Arja. Aku sekarang. Edisi Sumpah Pemuda kali ini kami akan memberikan informasi kepada pemirsa yang ada di rumah tentang fakta unik seputar Hari Sumpah Pemuda. Nah, pemirsa yang ada di rumah pasti penasaran kan apa saja fakta unik dan menarik di balik Hari Sumpah Pemuda. Awalnya tidak bernama Sumpah Pemuda. Rumusan yang ditulis sendiri oleh Muhammad Yamin itu tidak bernama Sumpah Pemuda, meski dibacakan pemuda saat itu. Rumusan tersebut tidak memiliki nama atau judul tertentu yang menggambarkan penyuarahan tersebut. Dan Sumpah Pemuda tetap didasarkan pada tanggal pembacaan Ikrar 28 Oktober dan kita peringati Hari Sumpah Pemuda hingga hari ini. Fakta unik Sumpah Pemuda dikerahkan pada Rumah Tionghoa dalam Kongres Pemuda II. Peranan muda dan orang-orang muda Sumpah Pemuda milik Tionghoa memiliki peran yang cukup besar dalam Kongres Pemuda II. Bahkan gedung yang digunakan untuk membacakan Sumpah Pemuda adalah gedung asrama pelajar milik peranan Cina yang bernama Sekolian. Gedung tersebut beralamatkan di Jalan Keramat Raya nomor 106 Jakarta Pusat. Sekarang gedung tersebut diabadikan untuk mempelajari pusat cagar budaya dan sejarah yang ada di dalam Sumpah Pemuda. Sekarang gedung tersebut ramai dikunjungi pengunjung untuk mempelajari sejarah yang ada di dalam Sumpah Pemuda. Halo teman-teman semua. Wah, menarik kan fakta unik di balik Sumpah Pemuda. Yang selanjutnya masih ada lagi, yaitu lagu Indonesia Raya berdasarkan W.R. Supratman dengan gesekan biolanya untuk pertama kali dinyanyikan dalam Kongres Pemuda II di Batavia pada 28 Oktober 1945.
Setelah selesai memainkan lagu Indonesia Raya yang sekarang menjadi lagu kebangsaan Indonesia, ternyata mengalami perubahan juga saat itu karena melalui banyak diskusi dan lainnya lagu Indonesia yang sekarang awal sebelumnya perubahan diri demi keamanan Kongres karena pada saat itu Kongres diawasi oleh aparat kolonial Hindia Belanda. Fakta unik lainnya di balik Sumpah Pemuda adalah ada pemuda wanita yang juga ikut membantu lahirnya Sumpah Pemuda. Yaps, ternyata selama ini yang kita tahu partisipasi dalam Kongres Sumpah Pemuda itu hanya laki-laki saja. Faktanya ada wanita yang ikutlah membantu dalam Kongres Sumpah Pemuda tersebut. Namun, pemudi atau wanita yang ikut serta dalam Sumpah Pemuda tersebut dapat dikatakan hanya sedikit, berjumlah 6 saja dari total 82 pemuda laki-laki yang ikut serta dan tercatat secara resmi. Percaya nggak kalau naskah Sumpah Pemuda itu ditulis oleh satu orang saja? Siapakah beliau yang berjasa hingga sekarang membuat naskah Sumpah Pemuda? Beliau adalah Muhammad Yamin. Beliau merupakan sekretaris dari Kongres Pemuda yang digelar 27 sampai 28 Oktober 1928. Beliau bertugas merapikan struktur rumusan dari hasil diskusi. Dan hebatnya, beliau tidak membutuhkan waktu lama dalam merumuskan ikrar. Ikrar tadi kemudian diserahkan oleh Sodong selaku kepala Kongres, kemudian ditandatangani dan akhirnya semua rumusan tersebut disetujui seluruh utusan pemuda. Hingga hari ini Sumpah Pemuda itu menjadi bukti sejarah. Itulah fakta menarik yang dapat kita ambil dari peristiwa Sumpah Pemuda. Oleh sebab itu, kita harus menanamkan sifat-sifat Sumpah Pemuda dengan semangat juang pemuda dalam menyatukan Indonesia agar terus menjadi negara yang lebih baik dan pemuda-pemudi bisa memberikan kontribusi untuk Indonesia. Betul sekali, sebagai salah satu wujud cinta kita terhadap tanah air, mari teman-teman kita mengulang kembali isi dari Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah satu. Mengaku bertumpah darah satu. Tanah air Indonesia. Tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa satu. Mengaku berbangsa satu. Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan. Menjunjung bahasa persatuan. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Demikian tadi penampilan dari kami SD Islam Al-Azhar 38 Bantul Yogyakarta. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.